Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita awali pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada pertemuan kita kali ini akan melanjutkan materi dan sesi kita terdahulu. Kalau kemarin kita bicara soal batasan dan ruang lingkup ilmu pendidikan Islam, maka pada hari ini kita akan membahas mengenai aliran pendidikan. Karena keterbatasan waktu, maka saya harapkan bisa menyampaikan dua aliran saja, yaitu yang pertama esensialisme dan yang kedua perennialisme. Lantas akan saya tinjau dalam perspektif pendidikan Islam. Langsung saja untuk aliran yang pertama, yaitu esensialisme. Ini dari akar kata esensial, artinya adalah nilai, prinsip umum, dasar-dasar yang fundamental. Sedangkan isme itu adalah faham atau aliran. Sehingga kalau kita gabungkan, esensialisme itu adalah faham atau aliran di dalam pendidikan yang menekankan kepada pembentukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sudah berjalan diakui kebenarannya sejak zaman Yunani kuno sampai zaman sekarang. Dan oleh karena itu, aliran pendidikan esensialisme ini dikategorikan sebagai aliran klasik karena dia merujuknya kepada masa Yunani kuno, yaitu ketika para filosof terutama Socrates, Plato dan Aristoteles itu mengemukakan pemikirannya terkait dengan idealisme dan realisme. Aliran esensialisme ini mendasarkan akar filsafatnya kepada tokoh Yunani yang saya sebutkan tadi. Dan aliran esensialisme ini berkembang di Barat, terutama di Amerika Serikat, dengan perintis atau tokoh yang utama, key person, yaitu Robert Hutchins. Abad ke-19 masuk ke abad 20. Nah, inti daripada aliran esensialisme ini adalah bagaimana cara menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum ke dalam proses pendidikan, termasuk diantaranya adalah kurikulum, pembelajaran, kemudian materi, sampai kepada metode dan strategi, evaluasi, semua itu memuat nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum. Diakui bahwa nilai-nilai dan prinsip umum tersebut itu memiliki manfaat, memiliki kebenaran yang berlanjut dari zaman dulu sampai sekarang. Apa itu contohnya? Nah, supaya mudah, saya kasih contoh, misalnya nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kemudian kesetiakawanan sosial, hak asasi manusia,
termasuk nilai demokrasi, ya, dan nilai-nilai yang lain. Itu adalah nilai yang sudah sejak zaman dulu sampai sekarang diakui kebenarannya. Dan oleh karena itu dalam pendidikan harus melanjutkan penanaman nilai-nilai tadi itu dari guru kepada peserta didik, dari sekolah kepada masyarakat, dan dari kurikulum kepada praktek, ya, sehingga nilai-nilai itu betul-betul tertanamkan. Nah, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kesetiakawanan sosial, solidaritas, saling membantu, menghargai pendapat, tolong menolong, dan sebagainya, itu dengan disiplin mental. Jadi cara menanamkan nilainya itu dengan disiplin mental, yaitu dengan pembiasaan, ya, dan juga dengan latihan-latihan yang ketat, aturan-aturan yang harus dipenuhi. Misalnya kalau nilai kedisiplinan itu ada jadwal untuk program pendidikan yang harus dilaksanakan secara ketat. Kalau melanggar disiplin ada sanksi. Kemudian nilai-nilai kejujuran juga begitu, melalui sebuah proses pembiasaan. Jadi disiplin dan jujur itu bukan cuma sebuah kata sifat saja yang dipahami secara teori, tetapi diterapkan secara praktek, ya. Kita juga mengenal itu, misalnya ada kantin kejujuran, di mana ada kue, ada jajan, ada minuman yang ditempatkan di kantin dan tidak ada penjaganya. Nanti peserta didik atau pelanggan yang mau membeli jajanan kue tadi itu ya tinggal ngambil dan bayar. Ini melatih, membiasakan kejujuran. Nah, dalam contoh praktek seperti itu berarti sudah mengikuti prinsip dalam aliran esensialisme. Kemudian kurikulum dalam aliran esensialisme ini menekankan kepada ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ilmu sosial itu diantaranya adalah budaya, ya. Karena budaya itu selalu bermakna positif, tidak ada budaya yang bermakna negatif. Kalau ada itu berarti salah kaprah. Misalnya kalau kita mengatakan budaya korupsi, tidak ada, ya, karena korupsi itu adalah perilaku yang negatif, anti kejujuran, lawan dari integritas, tidak bisa dilekatkan kepada istilah budaya. Jadi kalau budaya disiplin, ya, budaya membaca, itu seperti masyarakat di Jepang yang gemar membaca, itu berarti bermakna positif, bisa dilekatkan kepada budaya. Inilah ilmu atau pelajaran yang ditekankan di dalam esensialisme. Kemudian filsafat, ya, filsafat itu bagian dari humaniora atau etika. Itu juga dalam klasifikasi ilmu humaniora sangat ditekankan seni, sastra, ya, karena seni dan sastra itu ekspresi perasaan dan di dalamnya ada nilai-nilai. Kalau Anda melihat lukisan misalnya abstrak, ya, Anda kan bisa membaca ini makna dari lukisan ini apa, pasti ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi penekanan pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora itu lebih banyak dilakukan dalam aliran pendidikan esensialisme. Nah, sekarang bagaimana tinjauan kita terhadap aliran ini dalam perspektif agama Islam atau pendidikan Islam?
Kalau dalam perspektif pendidikan Islam, nilai-nilai itu sangat dipentingkan juga ya. Terutama dalam pendidikan Islam itu ada akhlak. Nah, kalau di dalam kurikulum kita di Indonesia ini, penekanan kepada nilai-nilai itu diwujudkan dalam pendidikan karakter. Dan kalau di Australia itu disebut dengan pendidikan nilai atau value education. Kalau di Malaysia itu penekanan pada pendidikan yang berbasis kepada nilai itu adalah pendidikan moral. Jadi akhlak, karakter, nilai, dan moral itu sejalan semuanya dengan aliran esensialisme. Hanya saja kalau dalam perspektif pendidikan Islam, akhlak itu luas maknanya. Tidak hanya interaksi antar sesama manusia, hablun minan nas, tetapi interaksi antara hamba dengan Tuhannya, atau hablun minallah yang vertikal. Sedangkan esensialisme itu hanya berlaku antar sesama manusia, ya itu bedanya. Sehingga pendidikan Islam ini wilayahnya, ruang lingkupnya lebih luas karena ada nilai-nilai ketuhanan, bukan hanya nilai-nilai kemanusiaan. Dan penghargaan terhadap nilai-nilai ketuhanan itu menjadikan pendidikan kita teosentris atau berpusat kepada nilai-nilai ketuhanan tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga bisa saya sebutkan perpaduan ya pendidikan Islam itu antara teosentris dengan antroposentris atau digabung menjadi teoantroposentris. Sedangkan esensialisme versi barat itu adalah antroposentris, berpusat kepada nilai-nilai kemanusiaan. Kalau melanggar nilai-nilai kemanusiaan, dia terkena pelanggaran HAM, human right ya. Tapi hak Tuhan itu tidak dipedulikan. Ini bedanya antara pendidikan Islam di Barat. Selain itu, akhlak mencakup hubungan ya yang berdimensi duniawi dan ukhrawi. Ya, kehidupan kita di alam semesta ini dan kelanjutannya di alam akhirat ya, jadi ada ukhrawinya. Itu pertama perbedaannya. Kita menganalisisnya ini dalam perspektif pendidikan Islam. Yang kedua, yang memiliki nilai-nilai abadi itu dari pandangan Islam bukan hanya esensinya saja, tapi substansinya ya. Kalau esensi itu adalah isi, sedangkan substansi itu hakikat. Jadi antara form dan matter. Kalau form itu bentuknya, materi itu adalah hakikatnya, dan antara zat serta sifat. Jadi kalau sifat itu merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai pendidikan, tetapi ada zatnya, substansinya, yaitu Allah. Kalau kita memahaminya adalah Allah. Sedangkan yang perbedaan ketiga dalam pandangan Islam itu ada kriteria nilai. Suatu nilai itu berdimensi halal atau haram, kemudian dosa atau pahala, kemudian maksiat atau amal soleh, kemudian lagi surga atau neraka. Jadi nilai-nilai dalam pendidikan Islam itu lebih bersifat lengkap ya, seluruh pemaknaan dan kategorisasi nilai itu lebih luas. Sedangkan kalau dalam pandangan esensialisme itu nilai-nilai hanya kemanusiaan saja. Makanya kalau kita dalam fikih itu ada halal, haram,
kemudian sunnah, makruh, dan mubah. Itu juga bagian dari kategorisasi nilai-nilai. Sedangkan kalau di barat itu hanya nilai kepatutan, nilai kepantasan, ya. Seperti misalnya berpakaian. Kalau berpakaian telanjang di ruang publik, misalnya di tengah kota keramaian, itu dianggap tidak pantas saja dan mengganggu dari keramaian, ya. Mungkin supir yang sedang jalan itu bisa terjadi insiden karena terganggu dengan pemandangan orang yang telanjang tadi. Tapi bagi mereka, orang yang itu berpakaian tidak pantas tadi itu tidak melanggar hukum, ya, tidak melanggar hukum. Ada kejadian di Kanada, seorang gadis perempuan itu tidak memakai penutup, ya, di bagian atas, cuma bagian bawahnya aja. Maaf tidak saya sebutkan apa itu namanya. Dan kemudian ditangkap oleh polisi. Setelah masuk ke persidangan dia berkata, lah orang laki-lakinya boleh tidak pakai baju penutup di bagian atas, pakai celana pendek aja, kenapa perempuan kok dilarang? Ternyata dalam pengadilan itu membebaskan, ya. Jadi hanya nilai kepatutan saja, tapi tidak melanggar hukum. Beda dalam perspektif pendidikan Islam, itu masalah pakaian adalah aurat. Kalau dibuka misalnya, batas-batasnya itu menjadi tidak terhormat, menjadi tidak bermartabat, status kemuliaan manusia itu jadinya jatuh, ya, tidak ubahnya seperti binatang. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang, tidak berpakaian, bahkan lebih rendah. Oleh karena itu masalah kepatutan contoh dari pakaian tadi itu juga dibahas, diatur dalam agama Islam, yang itu tidak tercakup di dalam pendidikan barat pada umumnya, termasuk konsumsi minuman, makanan, ya, yang halal. Minuman keras di barat dan di Eropa itu dianggap biasa. Bahkan saya lihat sendiri itu toko-toko yang menjual minuman keras bebas, tidak ada razia, ya. Tapi kalau kita di sini jadi tercela, apalagi dalam pandangan Islam, kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haram. Setiap yang memabukkan itu khomer, dan setiap khomer adalah haram. Setetes atau sebotol sama saja, ya, hukumnya yaitu haram, tidak boleh dikonsumsi. Alhamdulillah kita kemarin sempat untuk merencanakan melegalkan industri miras, tapi tidak lama kemudian ada kritik dan saran, sehingga keputusannya itu dicabut. Seandainya itu tidak ada masukan, kritikan, dan berlaku, tidak dicabut, ya tentu saja ini menyangkut nilai, ya, bukan hanya menyangkut konsumsi, tapi ada nilainya, nilai agama, nilai adat istiadat, nilai budaya, dan sebagainya. Itu jadi tidak sesuai dengan identitas bangsa maupun umat Islam. Begitulah perspektif Islam dalam hal pendidikan nilai, yang itu tidak hanya sekedar menjadi slogan, tapi juga perlu diterapkan dalam praktek pendidikan. Nah, untuk sesi ini atau bagian yang pertama ini, esensialisme, silahkan kalau ada yang mau menanggapi.